Bayangin deh guys, kita semua tahu kalau laut itu dalam, gelap, dan luasnya minta ampun. Di peta, lautan cuma kelihatan seperti hamparan biru yang gak ada habisnya. Tapi, gimana kalau aku bilang di bawah lautan yang kita kenal itu ternyata ada laut lain, sebuah laut di dalam laut. Ini bukan kiasan, bukan dongeng pengantar tidur, tapi sebuah kenyataan sains yang bikin merinding. Mau tahu ceritanya? Oke, kita mundur sebentar ke tahun 2014 di perairan Teluk Meksiko. Waktu itu, sekelompok peneliti lagi sibuk melakukan riset di dasar laut. Mereka menurunkan robot bawah air canggih yang dilengkapi kamera ke kedalaman yang hampir mencapai 1000 meter. Di tengah kegelapan abadi dasar laut, kamera robot itu menangkap sesuatu yang aneh banget, sesuatu yang seharusnya nggak ada di sana. Mereka melihat sebuah garis pantai yang jelas di dasar samudra. Di bawahnya ada permukaan air yang tenang, seperti danau di tengah hutan. Tapi ini bukan danau biasa. Ketika operator mencoba mendaratkan robot mereka di permukaan danau itu, sesuatu yang nggak terduga terjadi. Robot itu nggak tenggelam, dia malah memantul, seolah-olah menabrak sebuah lapisan kaca cair yang nggak bisa ditembus. Para peneliti di atas kapal pasti bingung setengah mati. Apa itu? Lumpur? Lapisan minyak? Bukan. Itu adalah air, tapi air yang benar-benar berbeda. Fenomena luar biasa inilah yang kemudian dikenal dengan nama brine pool atau kolam air asin. Atau kalau mau lebih dramatis, laut di dalam laut. Kedengarannya memang kayak judul film fiksi ilmiah kan? Tapi ini nyata. Di dasar samudra yang dalam, ada danau atau kolam raksasa yang isinya adalah air dengan kadar garam super pekat. Saking pekatnya, air ini nggak bisa bercampur dengan air laut di sekitarnya. Keduanya terpisah, seperti minyak dan air, menciptakan sebuah dunia yang benar-benar terisolasi di dasar lautan. Kalian pasti penasaran, kok bisa ada danau di bawah laut? Jawabannya ada di sejarah geologi planet kita. Jutaan tahun yang lalu, dulu sekali, ada lautan purba yang sangat luas, mirip seperti Laut Tengah atau Teluk Meksiko sekarang. Karena perubahan iklim, lautan ini menguap, meninggalkan lapisan garam yang tebalnya bisa mencapai ratusan meter di dasar laut. Lapisan garam ini kemudian terkubur di bawah sedimen selama jutaan tahun. Lalu, seiring waktu, pergerakan lempeng tektonik membuat retakan di dasar laut. Air laut modern mulai meresap ke bawah, masuk ke dalam lapisan garam purba itu. Air ini melarutkan garam dalam jumlah yang masif, menciptakan cairan super asin dan super padat. Karena lebih berat dari air laut biasa, cairan ini nggak bisa naik lagi. Dia terperangkap dan akhirnya merembes keluar ke dasar laut, membentuk kolam-kolam atau danau-danau asin yang kita lihat sekarang. Hasilnya, sebuah laut yang mengapung di dalam laut. Para ilmuwan yang menelitinya bilang, konsentrasi garam di brine pool ini bisa 4-5 kali lebih tinggi dari air laut biasa. Saking padatnya, ia punya permukaan yang jelas dan bahkan bisa menciptakan ombaknya sendiri ketika ada gangguan. Tapi di balik keindahannya yang surreal, brine pool ini adalah tempat yang sangat mematikan. Karena kepadatannya yang ekstrem, hampir semua makhluk laut yang gak sengaja masuk ke dalamnya akan langsung tenggelam dan mati. Ikan, kepiting, atau hewan laut lain yang penasaran dan mencoba berenang masuk, nasibnya bakal sama seperti kapal yang tenggelam di segitiga Bermuda. Mereka masuk, tapi nggak pernah bisa keluar lagi. Nggak cuman itu, air di dalam brine pool ini juga mengandung konsentrasi metana dan hidrogen sulfida yang sangat tinggi, zat-zat yang beracun bagi sebagian besar kehidupan. Dan yang paling parah, kadar oksigen di dalamnya nyaris 0. Bayangin aja, tempat tanpa oksigen di planet yang kita sebut planet biru. Makanya, para peneliti sering menjulukinya Jacuzzi of Despair atau Jacuzzi keputusasaan. Ini pada dasarnya adalah sub beracun raksasa di dasar laut. Tapi, disinilah ceritanya jadi makin menarik. Di tempat paling mematikan dan paling gak ramah di bumi, para ilmuwan justru menemukan kehidupan. Bukan ikan, bukan paus, tapi koloni mikroba ekstrem. Makhluk-makhluk super kecil ini, yang disebut ekstremofil, berhasil beradaptasi untuk hidup dalam kondisi yang mustahil tanpa oksigen, dengan kadar garam super tinggi dan dikelilingi racun. Mereka nggak butuh sinar matahari, mereka nggak butuh oksigen. Mereka mendapatkan energi dari reaksi kimia senyawa-senyawa beracun di sekitar mereka. Sebuah proses yang disebut kemosintesis. Penemuan ini benar-benar mengubah cara kita memandang kehidupan. Ternyata, kehidupan itu jauh lebih tangguh dan lebih kreatif daripada yang pernah kita bayangkan. Penemuan mikroba di brine pool ini membuka pintu ke pertanyaan-pertanyaan yang lebih besar.
pertanyaan tentang asal-usul kehidupan di bumi, dan kemungkinan adanya kehidupan di luar planet kita. Para astrobiolog sekarang berpikir, kalau ada mikroba yang bisa hidup di laut beracun di dasar samudra bumi, mungkinkah ada kehidupan serupa di tempat lain di tata surya? Coba pikirkan, bulan-bulan es seperti Europa di Jupiter atau Enceladus di Saturnus. Di bawah lapisan es tebal mereka, para ilmuwan yakin ada lautan air cair. Kondisi di sana mungkin mirip dengan brine pool. Gelap, bertekanan tinggi, dan mungkin kaya akan senyawa kimia dari inti planet. Jika kehidupan bisa muncul di brine pool bumi, bukan gak mungkin kehidupan juga ada di lautan bawah tanah di bulan-bulan itu. Brine pool di bumi menjadi laboratorium alami kita untuk memahami bagaimana kehidupan bisa bertahan di dunia alien. Dan ternyata, fenomena laut di dalam laut ini bukan cuma ada di Teluk Meksiko. Kolam-kolam serupa juga telah ditemukan di berbagai belahan dunia. Di Laut Merah, ada brine pool yang suhunya bisa mencapai lebih dari 60 derajat Celcius, sangat panas. Di Laut Hitam dan di sekitar Antartika, fenomena serupa juga ditemukan, masing-masing dengan ekosistem unik dan rahasianya sendiri. Ini menunjukkan betapa sedikitnya yang kita ketahui tentang planet kita sendiri. Kita sudah mengirim manusia ke bulan, mengirim robot ke Mars, tapi lautan di halaman belakang kita sendiri masih menyimpan misteri yang luar biasa. Jadi, lain kali kamu berdiri di tepi pantai, merasakan angin laut, dan menatap ombak yang bergulung. Coba ingat ini, di bawah sana, jauh di dalam kegelapan, bukan cuma ada air biru yang luas, ada dunia lain yang tersembunyi. Dunia yang punya danau dan sungainya sendiri, dunia di mana aturan fisikanya berbeda. Sebuah dunia sunyi yang mungkin menyimpan petunjuk tentang asal-usul kita dan masa depan penjelajahan alam semesta. Faktanya, kita baru menjelajahi sekitar 5% dari total lautan di planet ini. 95% sisanya masih menjadi misteri total. Jadi, siapa yang tahu? Mungkin di kedalaman yang belum pernah kita lihat, bukan cuma ada brine pool, mungkin ada laut lain yang jauh lebih besar, yang juga sedang menatap balik ke arah kita, menunggu untuk ditemukan. Terima kasih sudah nonton sampai akhir teman-teman. Kalau kamu suka dengan konten yang menjelajahi misteri sains dan alam semesta seperti ini, jangan lupa untuk tekan tombol like, share, dan subscribe ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetaplah penasaran.